warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, bertemu lagi bersama Bu Yuni di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Kita akan belajar apa? Apa kamu tahu kita mau belajar apa? Teks laporan hasil observasi. Betul. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan observasi pada materi kelas 7 SMP di semester ganjil. Apa itu teks laporan hasil observasi? Apa? Gimana habitat kunang-kunang? Apa Minion? Minion juga bertanya, apa saja kandungan dari madu? Ada SpongeBob juga. SpongeBob tanya, apa kamu? Apa itu museum? Museum. Nah, dari semua pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan berangkat membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Ya, mulai dari pertanyaan, di mana habitat kunang-kunang? Apa saja kandungan yang ada di dalam madu? Juga apa itu museum? Nah, teks laporan hasil observasi akan membahas hal-hal tersebut secara rinci dan jelas, secara ilmiah. Pernahkah kalian membaca teks laporan hasil observasi? Ayo, siapa yang pernah? SpongeBob lagi. Kamu pernah baca teks laporan observasi tentang apa? Tentang anggrek. Ya, tentang anggrek. Lalu tentang apa lagi? Tentang pantai. Ya, jadi teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang membahas suatu objek seperti yang dibawa oleh SpongeBob ini. Ada teks laporan observasi mengenai bunga anggrek, ada juga tentang pantai. Nah, jadi mungkin kita semua sebenarnya sudah pernah membaca tentang teks laporan hasil observasi. Nah, jadi pada kali ini kita akan belajar tentang teks observasi, meliputi apa itu pengertian teks observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Mari ikuti dengan penuh semangat. Baiklah, kita mulai dari pengertian teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi diartikan sebagai suatu teks yang menjelaskan suatu objek serinci-rincinya dan sejelas-jelasnya berdasarkan sudut pandang keilmuan. Nah, yang kedua, teks laporan hasil observasi merupakan suatu teks yang berfungsi memberikan suatu informasi dengan sejelas-jelasnya dan serinci-rincinya berdasarkan hasil penelitian atau investigasi yang disajikan secara sistematis. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa teks laporan hasil observasi merupakan suatu teks yang berfungsi memberikan suatu informasi mengenai keadaan suatu objek yang dilihat dari sudut pandang keilmuan, dan teks laporan hasil observasi disajikan secara sistematis. Selanjutnya, tujuan teks laporan hasil observasi. Apa sih tujuan teks laporan hasil observasi? Apakah kamu tahu? Iya, jadi tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan informasi dan mengklasifikasi secara rinci mengenai suatu objek. Apa saja sih objek itu? Nah, objek yang dimaksud adalah orang, ya, seperti orang, kemudian hewan seperti kupu-kupu yang berterbangan ini. Ada juga objek seperti becak yang sedang berjalan, kemudian
kemudian ada juga fenomena alam seperti hujan misalnya. Nah, semua hal tersebut atau objek-objek tersebut dijelaskan dan dirincikan secara faktual dalam laporan atau dalam teks laporan hasil observasi. Berikutnya kita lanjut ke ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ciri teks laporan hasil observasi adalah dia membahas atau menjelaskan secara rinci mengenai suatu objek atau konsep. Selanjutnya, objek yang dibahas bersifat umum seperti sekolah, taman, danau. Itu kan bersifat umum ya. Yang bersifat khususnya itu misalkan sekolah SD, Cermek, sekolah SMP, Insan, Unggul. Nah, selanjutnya teks laporan hasil observasi memiliki ciri bahwa dia menjelaskan suatu objek secara rinci berdasarkan sudut pandang keilmuan. Dan yang terakhir, teks laporan hasil observasi ditulis secara sistematis dan ya secara sistematis ya, mulai dari sebagian definisi atau penjabaran umum, kemudian ada klasifikasi dan ada penjabaran objek atau nanti ada penutup. Jelas bukan? Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita lanjut ke bagian struktur teks laporan hasil observasi. Ada berapa sih struktur teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Apa saja? Kita lihat berikut ini. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat atau penutup. Namun untuk bagian penutup ini boleh ada ataupun tidak. Mari kita bahas satu persatu. Nah, bagian definisi umum atau penjabaran umum ini berisi mengenai definisi ya, definisi mengenai objek yang dibahas. Jika objek yang dibahas adalah hewan, misal kupu-kupu, maka akan dibahas kupu-kupu adalah bla 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 bla. Kemudian disebutkan juga nama latin kupu-kupu itu apa. Nah, nanti di bagian berikutnya di deskripsi bagian akan dijelaskan secara rinci meliputi ciri-ciri fisik, kebiasaan hidupnya dari objek yang dijelaskan ini, misal kupu-kupu ya, siklus hidupnya bagaimana dijelaskan di bagian atau di deskripsi bagian ini. Lalu di terakhir ada bagian simpulan atau penutup. Ingat ya, bagian penutup atau simpulan ini boleh ada, boleh juga tidak. Nah, bisa kita ulangi lagi struktur teks laporan hasil observasi apa saja? Yang pertama, definisi umum atau pernyataan umum ya, betul. Yang kedua, apa? Deskripsi bagian, betul. Dan yang terakhir penutup. Baik, kita lanjut berikutnya ke ciri kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi berikut ini. Selanjutnya kita membahas tentang ciri kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Apa saja sih ciri kebahasaan dalam teks hasil observasi? Kita lihat yang pertama, dia memiliki kata benda yang bersifat umum. Apa sih contohnya? Kenapa yang bersifat umum? Karena kata benda ini hanya tunggal ya, tidak disertai dengan kata berikutnya. Contoh kata tsunami, kucing, kerja. Nah, lalu kalau kata benda yang bersifat khusus bagaimana? Contohnya tsunami di Aceh, kucing Anggora. Apalagi? Ada lagi coba contohnya. Oh, kerja ya, kerja di perusahaan tekstil misalnya, itu contohnya. Lalu teks laporan hasil observasi juga menggunakan kata denotatif. Ada yang sudah tahu kata denotatif itu bagaimana? Kata denotatif merupakan kata yang mempunyai makna asli sesuai dengan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan kamus. Misal ada
ada kata tsunami. Nah, tsunami dalam artian denotatif dia berarti gelombang besar yang timbul di laut. Nah, tetapi jika kata tsunami ini berubah menjadi kata konotatif, bisa jadi tsunami hati, tsunami keluarga. Maksudnya apa sih? Maksudnya ada pertikaian dan gejolak dalam keluarga gitu ya. Jadi kalau denotatif itu sesuai makna aslinya. Jika konotatif maka dia berdasarkan konotasi atau situasi. Namun yang ada dalam teks observasi yang digunakan adalah kata denotatif atau kata yang asli menggunakan makna nyata yang sebenarnya. Nah, lalu menggunakan kata deskriptif faktual. Dia cenderung seperti kata sifat ya. Contohnya ada kata dahsyat, menggemparkan, kaget. Ya, itu contohnya. Pokoknya banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kalian cari sendiri ya. Lalu ada kata kerja kopula. Contohnya kata kerja kopula itu seperti merupakan, adalah, ialah, dan yaitu. Nah, yang terakhir ada kata kerja tindakan. Contohnya ada mengejar, berlari, mengambil, menghantam, merusak, memperbaiki. Nah, dan contoh-contoh yang lainnya ya. Sampai sini Ibu harap sudah jelas ya. Ibu ada contoh teks laporan hasil observasi berjudul museum. Kalian silahkan baca dan cermati, lalu ceritakan kepada Ibu mengenai museum yang kalian baca ya. Kalian tuliskan komentar kalian di kolom komentar mengenai teks laporan hasil observasi berjudul museum. Silahkan kalian tuliskan, ceritakan kembali museum yang dimaksud itu museum yang seperti apa sih? Museum itu apa? Atau singkatnya kalian silahkan jelaskan di kolom komentar apa itu museum. Kalian sudah sering ya bermain atau berkunjung ke museum? Baiklah, silahkan dibaca dan disimak dengan baik.
suatu informasi berdasarkan sudut pandang keilmuan. Ya, yang dibahas adalah suatu objek, baik objek berupa orang, berupa hewan, berupa benda maupun fenomena alam yang seperti hujan atau angin, banjir dan lain-lain sebagainya. Nah, dari Ibu cukup sampai di sini saja. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat apa yang sudah kita bahas hari ini. Tetap semangat dan cintai bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi